Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nabila. Di sini akan menjelaskan tentang pengembangan keterampilan mendengar dan berbicara dalam bahasa Inggris. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu ada Pengembangan keterampilan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian seseorang dalam suatu bidang tertentu. Keterampilan dapat mencangkup berbagai aspek termasuk keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, keterampilan bahasa, dan banyak lagi. Lalu untuk pengertian yang pertama ada keterampilan mendengar adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang disampaikan melalui pendengar. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengar dengan seksama, mengenali intonasi suara, memahami artikulasi kata, dan menafsirkan pesan yang disampaikan secara lisan. Lalu ada keterampilan berbicara, yaitu kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, dan informasi secara efektif melalui ucapan, lisan, dan ini melibatkan penggunaan kata-kata, intonasi suara, serta berbagai elemen verbal dan non-verbal lainnya untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efisien kepada pendengar. Lalu ada pengembangan keterampilan mendengar dan berbicara sesuai tahap perkembangan. Tahap perkembangan keterampilan mendengar dan berbicara pada anak dapat dibagi menjadi beberapa fase umum meskipun tiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Berikut penjelasan umum berdasarkan tahapan perkembangan, yaitu bayi umur 0 sampai 12 bulan. Pada tahap ini bayi mulai mendengar suara-suara di sekitarnya dan mengidentifikasikan suara orang tua. Mereka merespon suara dengan menggerakkan kepala atau mata. Penting untuk berbicara dengan lembut pada bayi, menyanyikan lagu, dan memberikan perhatian. Lalu ada balita umur 1 sampai 2 tahun, yaitu balita mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka dan belajar untuk menyebutkan objek yang mereka lihat. Mereka mulai mengembangkan pemahaman dasar tentang bahasa dan mencoba meniru suara yang mereka dengar. Lalu ada anak prasekolah umur 3 sampai 5 tahun. Anak-anak prasekolah mulai memahami bahasa dengan lebih baik dan memperluas kosakata mereka. Mereka bisa berbicara sederhana dan mengikuti instruksi yang lebih kompleks. Lalu anak usia 6 sampai 12 tahun, anak-anak di usia ini semakin mahir dalam berbicara dan mendengarkan. Mereka mengembangkan kemampuan untuk memahami nuansa dalam bahasa dan menggunakan kalimat yang lebih kompleks. Lalu remaja umur 13 sampai 18 tahun. Remaja mengembangkan kemampuan berbicara dan mendengarkan yang semakin dewasa. Mereka mungkin mulai mengeksplorasi bahasa, tulisan, dan berbicara yang lebih kompleks. Pentingnya keterampilan mendengar dan berbicara dalam pembelajaran bahasa Inggris. Keterampilan mendengar dan berbicara dalam pembelajaran bahasa Inggris sangat penting karena keterampilan ini membantu individu dalam berkomunikasi efektif, memahami konteks, berinteraksi sosial, menguasai tata bahasa, meningkatkan kepercayaan diri, dan beradaptasi dalam lingkungan. Keterampilan ini membentuk dasar dan komunikasi dalam kemampuan bahasa Inggris dan mendukung pemahaman yang lebih baik serta penguasaan bahasa secara menyeluruh. Lalu ada penggunaan media, audio, dan visual dalam pengajaran. Penggunaan media audio dalam pengajaran melibatkan penggunaan suara atau audio sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Penggunaan media audio dan visual dalam pengajaran membantu memenuhi berbagai gaya belajar siswa. Audio membantu mereka yang lebih responsif terhadap pendengaran, sementara elemen visual mendukung siswa visual dalam memahami materi. Kombinasi kedua jenis media ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan keterlibatan siswa. Lalu manfaat dari kemampuan mendengar dan berbicara. Kemampuan mendengar dan berbicara memiliki manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu kemampuan mendengar dan berbicara aspek penting dalam komunikasi dan pengembangan pribadi. Meningkatkan keterampilan ini dapat membantu seseorang berhasil dalam berbagai aspek kehidupan dan menjadi komunikator yang lebih efektif. Lalu
kita bisa ambil dari kesimpulannya, yaitu kemampuan mendengar dan berbicara adalah dua aspek penting dalam komunikasi lisan yang memiliki dampak besar dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, karir, dan hubungan interpersonal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.